Jangan skip video ini dulu. Ada kabar yang bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Laurin Ulrich dikabarkan makin dekat dengan Garuda, aturan paspor ganda mulai membuka peluang baru, dan PSSI disebut masih menyiapkan kejutan naturalisasi berikutnya. Belum selesai sampai di situ, ada sosok yang disebut sebagai otak revolusi sepak bola Indonesia. Sementara John Hartman mengirim peringatan keras kepada Singapura jelang FIFA Match Window September dan Oktober. Benarkah Garuda akan tampil dengan wajah yang benar-benar baru? Simak sampai akhir, karena ada fakta yang jarang dibahas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru timnas Indonesia. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian siapa pemain keturunan yang paling layak memperkuat Garuda? Sekarang, langsung kita bahas. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas. Di tengah persiapan menghadapi FIFA Match Window pada bulan September dan Oktober, publik dibuat heboh oleh kabar yang datang dari Eropa. Nama Laurin Ulrich kembali mencuat dan disebut-sebut semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pemain muda yang tampil sebagai gelandang serang itu dinilai memiliki kualitas yang mampu meningkatkan kreativitas lini tengah Garuda. Bersama klubnya di Jerman, ia menunjukkan perkembangan yang cukup konsisten. Kemampuan membaca permainan, visi umpan, hingga keberaniannya menusuk ke kotak penalti membuat banyak pengamat yakin bahwa Laurin Ulrich bisa menjadi salah satu kepingan penting bagi masa depan timnas Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Kebijakan ini langsung menjadi perhatian publik karena dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi diaspora Indonesia untuk tetap memiliki ikatan dengan tanah air. Walaupun aturan tersebut tidak otomatis membuat proses naturalisasi menjadi instan, banyak pihak menilai kebijakan ini dapat mempermudah berbagai proses administrasi di masa mendatang. Situasi tersebut tentu menjadi angin segar bagi PSSI. Federasi terus bergerak mencari pemain-pemain keturunan berkualitas yang memiliki komitmen membela merah putih. Laurin Ulrich menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena usianya masih muda dan potensinya dinilai sangat besar. Banyak pendukung timnas mulai membayangkan bagaimana jika Laurin Ulrich bermain bersama Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Haye, hingga Joey Plupesi di lini tengah Indonesia. Kombinasi tersebut dianggap mampu menghadirkan kreativitas sekaligus keseimbangan permainan yang selama ini diharapkan para supporter. Namun perjalanan sepak bola Indonesia bukan hanya soal naturalisasi. Di balik perubahan besar yang terjadi beberapa tahun terakhir, ada sosok yang sering disebut sebagai salah satu arsitek revolusi sepak bola nasional, yaitu Ratu Tisha. Namanya kembali menjadi perbincangan karena banyak pihak menilai berbagai perubahan yang terjadi saat ini berawal dari keberanian mengambil keputusan besar di masa lalu. Salah satunya adalah menghadirkan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dan memberikan ruang yang lebih besar kepada pemain-pemain muda. Keputusan tersebut sempat menuai keraguan. Namun waktu akhirnya menjawab semuanya. Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia, sesuatu yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian. Regenerasi yang dilakukan juga membuat skuad Garuda menjadi salah satu tim dengan rata-rata usia termuda di Asia. Para pemain muda yang dulu dianggap belum siap kini justru menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Kini tongkat estafet berada di tangan John Hartman. Pelatih asal Kanada itu tidak ingin kegagalan di Piala AFF menjadi luka yang terus menghantui skuad Garuda. Dalam pernyataannya, Hartman menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak boleh terulang saat Indonesia kembali bertemu Singapura pada FIFA Match Window mendatang. Menurutnya, timnas Indonesia harus belajar dari setiap pertandingan. Ia ingin para pemain tampil lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih efektif saat memanfaatkan peluang di depan gawang. Hartman juga menekankan pentingnya mental bertanding. Ia percaya kualitas pemain Indonesia sudah semakin baik, tetapi pertandingan besar seringkali ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan di momen-momen penting. Karena itulah, pemusatan latihan kali ini diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Evaluasi dilakukan di semua lini, mulai dari pertahanan, transisi permainan, hingga penyelesaian akhir yang sempat menjadi sorotan pada turnamen sebelumnya. Di sisi lain,
Publik juga berharap PSSI terus bergerak menambah kekuatan skuad melalui pemain-pemain keturunan yang benar-benar memiliki kualitas dan komitmen membela Indonesia. Jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil jauh lebih kuat pada pertandingan bulan September dan Oktober nanti. Kini semua mata tertuju kepada PSSI, kepada John Hartman, dan tentu saja kepada para pemain yang akan mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Akankah Laurin Ulrich benar-benar segera bergabung? Apakah revolusi sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru? Dan mampukah Garuda membalas kegagalan sebelumnya dengan kemenangan yang membanggakan? Jawabannya akan segera kita saksikan di FIFA Match Window mendatang. Satu hal yang pasti, perjalanan timnas Indonesia masih panjang, dan harapan jutaan supporter tetap menyala untuk melihat Garuda terbang semakin tinggi di kancah Asia. Namun perjalanan itu tidak akan berjalan mulus. Tantangan terbesar timnas Indonesia bukan hanya menghadapi lawan-lawan kuat di atas lapangan, tetapi juga membangun kekompakan di dalam tim. Kehadiran pemain-pemain baru, terutama yang berasal dari luar negeri, membutuhkan proses adaptasi. Mulai dari bahasa, budaya, hingga cara bermain, semuanya harus menyatu agar Garuda benar-benar menjadi satu kesatuan. John Hartman memahami hal tersebut. Karena itu, setiap pemain yang dipanggil tidak hanya dinilai dari kualitas tekniknya, tetapi juga dari karakter dan komitmennya. Ia ingin membangun tim yang saling percaya, saling mendukung, dan berani berjuang hingga peluit akhir dibunyikan. Di sisi lain, PSSI dikabarkan masih terus menjalin komunikasi dengan beberapa pemain keturunan lainnya. Meski nama-namanya belum diumumkan secara resmi, rumor yang beredar membuat para pendukung timnas semakin penasaran. Banyak yang meyakini kejutan besar masih akan datang sebelum agenda FIFA Match Window dimulai. Jika benar Laurin Ulrich bergabung, Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan di sektor gelandang serang. Pemain yang terbiasa bermain di kompetisi Jerman itu dikenal memiliki visi bermain yang baik, umpan-umpan akurat, serta kemampuan membaca ruang yang sangat matang untuk usianya. Kehadirannya diyakini dapat membuat serangan Garuda lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Bayangkan jika lini tengah Indonesia diisi pemain-pemain dengan kualitas seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand, dan Laurin Ulrich. Kombinasi pengalaman, kreativitas, dan energi muda bisa menjadi modal besar menghadapi lawan-lawan Asia yang selama ini menjadi batu sandungan. Namun sepak bola tidak pernah hanya ditentukan oleh nama besar. Banyak tim bertabur bintang gagal meraih hasil maksimal karena tidak memiliki chemistry. Sebaliknya, tim yang solid seringkali mampu mengalahkan lawan yang secara kualitas lebih unggul. Itulah sebabnya Hartman lebih memilih membangun fondasi permainan yang disiplin daripada sekadar mengandalkan individu. Sementara itu, antusiasme supporter Indonesia terus meningkat. Di media sosial, nama Laurin Ulrich hampir setiap hari menjadi perbincangan. Banyak yang berharap proses apapun yang diperlukan bisa berjalan lancar sehingga sang gelandang dapat segera mengenakan jersey merah putih. Optimisme juga muncul karena timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Peringkat dunia mulai membaik, kualitas permainan meningkat, dan kepercayaan diri para pemain terlihat semakin kuat setiap menghadapi tim-tim besar Asia. FIFA Match Window September dan Oktober nanti pun dipandang sebagai momen penting. Bukan hanya untuk mengejar hasil positif, tetapi juga sebagai ajang mengukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia setelah berbagai perubahan yang dilakukan PSSI. Jika Garuda mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Bahkan mimpi untuk bersaing di level yang lebih tinggi perlahan mulai terasa semakin realistis. Kini semua kembali kepada kerja keras para pemain, kecerdasan tim pelatih, dan dukungan tanpa henti dari jutaan supporter di seluruh Indonesia. Karena ketika seluruh elemen bergerak ke arah yang sama, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dikejar. Apakah Laurin Ulrich benar-benar akan menjadi bagian dari era baru timnas Indonesia? Apakah John Hartman mampu membuktikan janjinya membawa Garuda tampil lebih tajam dan lebih kokoh? Dan kejutan apa lagi yang sedang disiapkan PSSI? Semua jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat. Jadi, pastikan terus mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia, karena perjalanan Garuda menuju level tertinggi baru saja dimulai.